Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang rohaniawan dalam agama Hindu yang beranggotakan saya sendiri, Ella Nurul Fadilatul Azizah, Maulana Ishak, Fajar Muamal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rohaniawan dalam agama Hindu. Agama Hindu, seorang pemangku atau pinandita dinyatakan sebagai rohaniawan. Rohaniawan artinya orang yang rohani atau jiwanya telah disucikan. Karena itu, sebagai rohaniawan, seorang pemangku sayogyanya mendalami pengertian rohaniawan, sehingga yang bersangkutan bisa menempatkan diri dan melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan tingkat kesuciannya. Berdasarkan tingkat penyuciannya, rohaniawan Hindu dapat dibedakan dalam 2 golongan. Yang pertama yaitu rohaniawan yang termasuk dalam golongan atau tingkatan Dwi Jati seperti Pedanda, Pandita, Sri Bagawan, Empu, RSI, dan lain-lain, yang pada umumnya dinamakan Sulinggi. Yang kedua yaitu rohaniawan yang termasuk dalam golongan atau tingkatan Eka Jati seperti Pemangku, Balian, Mangku, Dalang, dan lain-lain. Di samping 2 golongan tersebut, di atas sesungguhnya masih ada 1 golongan rohaniawan yang ketiga, yaitu termasuk dalam golongan atau tingkatan Trijati. Yang dimaksud dengan golongan Trijati adalah para Sulinggi yang telah berkedudukan sebagai guru nabe. Mereka ini dipandang sebagai lahir 3 kali, yakni dari ibu, dari ilmu pengetahuan, dan kemudian diangkat menjadi guru nabe. Beliau mempunyai wewenang untuk meningkatkan sisanya dari calon pendeta menjadi pendeta dalam tingkatan Dwi Jati. Rohaniawan tingkat Dwi Jati. Kata Dwi Jati berasal dari bahasa Sanskerta, Dwi dan Jati. Dwi berarti 2 dan Jati berasal dari akar kata ja yang berarti lahir. Dengan demikian, Dwi Jati berarti lahir 2 kali. Kelahiran yang pertama adalah kelahiran dari ibu kandungnya sendiri, sedangkan yang kedua merupakan kelahiran dari kaki dan guru suci atau nabi setelah memperoleh ilmu pengetahuan suci dan kerohaniawan. Dengan kata lain, kelahiran yang kedua hanya dapat terjadi setelah yang bersangkutan memperoleh ilmu pengetahuan suci dan kerohanian melalui akuron-akuron atau berguru belajar kepada seorang nabi. Untuk kelahiran yang kedua ini, seorang calon Sulinggi juga harus melakukan nuwun pada atau metapak kepada nabinya dalam suatu upacara yang disebut mediksa atau mebutgela. Selesai upacara mediksa, yang bersangkutan diberi gelar atau sebutan Pedanda, Pandita, Sri Bagawan, Resi, Empu, dan lain-lain. Kata Pandita berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti terpelajar, pandai, dan bijaksana, atau orang yang arif lagi bijaksana. Rohaniawan tingkat Eka Jati. Sebagaimana kata Dwi Jati, kata Eka Jati juga berasal dari bahasa Sanskerta Eka dan Jati. Eka berarti 1 dan Jati seperti sudah dijelaskan di atas, berasal dari akar kata ja yang berarti lahir. Jadi Eka Jati berarti lahir sekali. Ini lahir hanya dari ibu kandungnya sendiri. Rohaniawan yang tergolong dalam kelompok Eka Jati antara lain adalah pemangku atau pinandita. Parisada adalah Parisada Hindu Dharma dalam Mahasabha 2 tahun 1998. Eka Jati antara lain adalah pemangku atau pinandita
Pinandita Parisada Hindu Dharma dalam Mahasabha 11 tahun 1908 mengatakan bahwa pemangku atau Pinandita adalah pembantu yang mewakili pendeta. Ini merupakan istilah resmi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka pemangku perlu belajar atau berguru. Namun tingkat pengetahuan yang dipelajarinya tidaklah setinggi Sulinggi. Kitab suci Weda yang perlu dipelajari sangat terbatas, yakni yang berhubungan dengan pengastawa saja. Upacara pawinten pemangku dapat dilakukan secara berulang kali, yaitu berbeda dengan upacara padiksaan yang hanya boleh dilakukan sekali saja. Dengan mengikuti upacara pawinten, seorang pemangku tidak berubah statusnya sebagaimana hanya dengan Sulinggi. Seorang pemangku masih boleh bercukur, boleh berpakaian sebagaimana layaknya anggota masyarakat biasa, masih mempunyai tugas dan kewajiban dalam hubungan kemasyarakatan sebagai seorang Wolaka. Namanya juga tetap dan tidak diganti, hanya nama panggilannya saja sering ditambah dengan mangku atau jero mangku atau jero gede atau sebutan lain sesuai dengan desa, kalapatra dan tingkat kepemangkuannya.